Pembelian tanah di sekitar kawasan Pura Besakih merupakan ide luar biasa karena memang Besakih sebagai kawasan suci Hindu harus dilakukan. Pembelian tanah akan memproteksi kawasan sekitar Pura Besakih agar tidak terancam alih fungsi lahan yang mengakibatkan tata ruang kawasan Besakih tidak sesuai dengan fungsi dan perannya dalam upaya mendukung Pura Besakih sebagai pusat kesucian umat Hindu di Bali. Pembelian tanah di sekitar Pura kawasan Besakih sangat diapresiasi tokoh masyarakat Puspanegara. Namun sebelumnya pembelian tanah dengan catatan dilakukan pemetaan atau zonino kawasan Besakih ke dalam bentuk side plan dengan 3 ring atau batas untuk menentukan kawasan di sekitar Besakih yang harus dibeli terlebih dahulu oleh pemerintah. Harapannya kesucian Bisamo yang diterima sebagai warisan leluhur bisa terjaga dan di sisi lain rencana tata ruang terperinci tentang Besakih bisa dikembangkan dengan baik sehingga Besakih tidak hanya menjadi kawasan suci tetapi juga sebagai kawasan yang tertata dengan alami dan asri dalam harmonisasi berdasarkan Trihita Karana. Tanah di sekitar kawasan Besakih ini untuk menghindari alih fungsi, saya amat sangat apresiasi akan hal itu. Dengan catatan kan harus disoning dulu. Kawasan Besakih itu harus dilihat dulu secara mikro dalam bentuk market gitu atau site plan Besakih. Tanah-tanah atau kawasan-kawasan mana di sekitar Besakih yang harus dibeli terlebih dahulu dalam bentuk zona-zona tertentu, misalnya ada ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya, sehingga satu kesucian Bisamo sebagai bagian yang kita terima sebagai warisan leluhur kita bisa terjaga di satu sisi. Di sisi lain rencana detail tata ruang tentang Besakih bisa dikembangkan dengan baik. Ide pembelian tanah tidak hanya dilakukan untuk kawasan sekitar kawasan Pura Besakih tetapi juga mencakup kawasan suci pura lainnya di Bali. Tujuannya jelas, yakni memproteksi kawasan suci di Bali sehingga tidak habis akibat dijual kepada investor dan beralih fungsi. Suprayana dan Winata, Bali TV.